Jadi coba diperhatikan ini. Yang pertama, ini banyak tadi di mat ya. Di mat ini jangan lupa dipanjangnya 4 atau 5 harokat ya. Wama ya, wama ya. Kemudian selanjutnya kal-farosh. Huruf fa ini tipis. Fa tipis, ro tebal. Kal-faro, kal-faro ya, kal-faroshil mabthuth. Nah, ini pakai tim. Fa dua-dua. Mabthuth. Nah, kalau seandainya masih ada yang namanya sofir, sofir ini sifat daripada huruf sin. Nah, yang bunyinya itu masih belum sempurna ucapan huruf tanya, masih kena huruf sinnya ya. Jadi dia memang tidak ada sama sekali mabthus. Nah, itu harus dihilangkan. Jadi cukup mabthus ya, bita di sini digigit dengan sedikit ya. Mabthus ini huruf ta. Kemudian manfush juga sama ya. Manfush. Nah, ini shin ya, huruf shin, huruf sya. Manfush. Selanjutnya fa'amma man thaqulat. Ini juga sama. Ta pakai ta dengan sin. Saqulat sama thaqulat beda maknanya ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu qad juga harus tebal. Jangan jadi huruf ya, radiyah, tapi radhi, radiyah, ya, radiyah. Nyebutnya harus tebal. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nah, ini huruf fa apa? Coba perhatikan huruf fa. Fa itu cuma melibatkan bibir bawah. Ya, gigi seri atas menempel di bibir bawah. Fa ya, fa. Jadi yang kurang tepatnya biasanya terbaca melibatkan dua bibir. Fa ya, fa. Jadi itu harus diperhatikan, itu sempurnanya huruf fa. Jadi fa itu cuma bibir bawah saja. Mohon bersabar sebentar Pak ya. Ini bau-baunya udah masuk dulu. Ya, ini Pak. Nah ya, fa. Jadi gigi seri atas itu menempel di bibir bawah. Fa huwa fi ya. Kalau seandainya dia dibaca dengan dua bibir fa, nanti fa-nya itu seakan-akan tidak terdengar, hanya angin saja. Fa huwa fi ya. Jadi bacanya fa ya, ini huruf fa. Kemudian selanjutnya hawiyah sama hawiyah itu ha dengan ha itu harus diperhatikan, jangan sampai tertukar. Hawiyah, mahiyah ya, naun hawiyah ya. Ini seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Pak kira-kira berkaitan dengan tahsin, tajwid? Tahu dari ayat yang kita baca ini? Tidak ada Pak? Naun ha. Ya Pak ini ya. Kamera. Naun ha. Nah, tapi dibacanya jangan seperti sakta. Naun hamiyah. Langsung saja. Naun hamiyah. Tidak perlu harus karena walaupun memang namanya ilham, tetapi dia tetap ada gunnahnya walaupun sedikit. Naun hamiyah. Kemarin kita sudah kasih contoh seperti an'amta, kan? An'amta. An
jumpa sama ain, nun sukun jumpa sama ain itu idgham. Tetapi kita kan nggak perlu kita baca an'amta, an'amta, langsung kita baca an'amta, an'amta. Tetap ada sedikit ya gunnahnya, dengungnya, ya. Jadi tetap kita baca, tetapi jangan terlalu panjang. Dia memang ada kadar gunnahnya walaupun sedikit, karena itu memang sifatnya daripada huruf nun, jadi tanwin. Jadi tetap dibaca narun hamiyah, narun hamiyah. Jangan takut-takut. Narun hamiyah. Tidak apa-apa. Insyaallah khair. Ya, Pak? Ini ayat 6 kan? Ya. Mawazinuhu yang Ini ya. yang begini. Oh, ini tanda kan? Di sini tidak ada angka 6 kan? Ini kan angka 6 di atasnya, di situ kan? Kalau di sini cuma waw kecil. Ini penulisan beda penulisan dari mushaf standar Indonesia. Kalau itu standar Indonesia, yang ini Quran ini standarnya Timur Tengah. Jadi memang dalam kaedahnya dhammah itu nggak ada yang model angka 6. Dhammah yang dhammah tetap kayak waw kecil ini kan. Tapi karena dia kondisinya disederhanakan, jadinya dia dibuatlah waw kecil. Jadi disederhanakan sehingga diolahlah jadi angka 6 seperti angka 6, menandakan bahwa dhammah itu panjang. Ya. Ini kan ada waw kecil di sini kan. Ini kan fa ummuhu ini ada waw kecil. Kalau kita orang awam baca mungkin waw ini terbaca fa ummuhu wahawiyah, mungkin seperti itu. Makanya para ulama dulu menyederhanakan yang seperti ini tanda ini kalau bisa dihilangkan karena ditakutkan nanti salah baca. Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia sudah disederhanakan ikut standar Bombay. Bombay dia. Apa? Al-Qari'ah kalau misalnya bisa Boleh. Al-Qari'atu mal-Qari'ah boleh. Cuman kalau dalam bahasa kaidah bacanya lebih bagus ya. Karena ini tentang hari kiamat. Jadi memang harus dibacanya per ayat. Al-Qari'ah. Jadi ini semuanya taukid semua nih, kalimat taukid. Sama semuanya. Taukid itu artinya ditekankan, kalimat penekanan. Diyakinkan lagi tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi ini taukid semua. Ini kan diulang-ulang. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan apa itu yang terjadi di hari kiamat. Ya, ini jadi hari kiamat. Ada lagi Pak kira-kira? Sedikit Pak. Ya. Kalau seandainya kondisi tertentu harus berhenti. Yawma yakunun nas. Ya. Misalnya Ya. ada susah barangkali apa itu dibenarkan. Saya harus wakaf tapi tidak pada wakaf. Iya. Kalau seandainya kita dalam kondisi darurat, misalkan nafas sudah mau habis atau mau batuk atau istilahnya ada sangkut lah istilahnya kan, boleh wakaf dalam kondisi darurat. Kalau seandainya memang pendek nafasnya, boleh kita potong-potong ayatnya, ya tidak masalah. Cuman lebih bagus itulah dalam kaidah wakaf bagi orang awam diulang satu ayat atau satu kata sebelumnya juga boleh, lebih bagus. Misalkan yauma yakunun nas, ini boleh diulang dari yakunun nas atau an-nasu kal farashil mabthus. Ya. Atau boleh juga kal farashil mabthus langsung juga boleh. Yauma yakunun nas. Karena kita kondisinya darurat, tapi kalau seandainya sanggup, lebih bagus disambung sampai selesai. Ada lagi Pak kira-kira? Ada kira-kira?
selalu itu tergantung nafas juga apa lebih afdal kalau di masyarakat. Ini manjais ini yang tanda pedang ya. Tanda pedang. Nah, manjais atau mad wajib itu boleh 4, boleh 5. Tergantung dengan kondisi nafas kita. Tapi kita ini kalau orang awam, Syekh kami bilang lebih bagusnya ambil 4 saja, karena nafas kita mungkin tidak sampai ke sana, sampai 5. Tapi kalau memang bisa sampai 5, tidak masalah. Standar panjang 5-nya itu pun tidak bisa kalau kita dengar oh pas ini, karena nggak bisa kita ukur. Yawma adra wa ma adra itu beda-beda tipis. Jadi kalau seandainya standar kita baca panjangnya 4 harokat segitu, maka segitu. Ya. Jadi kalau bagusnya 4 atau 5, ambil 4 saja, supaya untuk jaga nafas jangan terlalu terburu-buru atau ngos-ngosan istilahnya. Itu manjais. Jadi manjais boleh 4, boleh 5. Ada lagi Pak? Mungkin bisa dibacakan maknanya. Oh iya, boleh ya. Jadi surah ini saya simpulkan sedikit tafsirannya ya. Kita simpulkan saja, kita singkatkan. Jadi surah Al-Qari'ah ini bercerita tentang hari kiamat. Al-Qari'ah ini salah satu nama dari hari kiamat. Al-Qari'ah itu dasarnya kalau nggak salah dari kata qara'a. Qara'a itu sangat keras. Jadi kalau kita pukul meja ini sampai suaranya mengejutkan, ya itu artinya sangat keras. Karena disifati hari kiamat itu peristiwa yang begitu mengejutkan, peristiwa yang begitu keras sekali terjadi kayak itu. Karena kan kiamat itu bisa jadi kita banyak mendengar hari kiamat itu banyak nama. Ada Al-Qari'ah, ada Al-Ghasyiyah, ada Al-Haqqah, ya Al-Qiyamah, macam-macam namanya. Kalau di dalam Al-Qari'ah ini salah satu nama hari kiamat dengan sifatnya yang keras, sifatnya yang mengejutkan. Maka disebut dengan Al-Qari'ah. Kemudian Al-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah ini taukid. Taukid ini artinya penguatan, meyakinkan lagi untuk menyatakan kepada umat manusia bahwa hari kiamat ini betul-betul dahsyat sekali terjadi nanti. Bagaimana dahsyatnya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi ketika hari itu manusia kal farash. Kal farash ini belalang. Belalang atau laron, ya. Al-mabthus yang berterbangan nggak punya arah. Jadi kalau kita lihat lampu ini datang laron tuh, mereka kan dekat dengan laron tapi arah terbangnya hananuho istilahnya. Jadi seperti itulah Allah menjelaskan kondisi kita nanti di hari kiamat. Ketika kita lihat saja ketika tsunami terjadi, kan itu kiamat kecil yang Allah nampakkan. Begitu kalang kabutnya kita manusia, dengan begitu waktu yang sangat-sangat singkat langsung menjadi berhamburan manusia. Lagi menanti tanpa hancur rumah tidak gitu. Jadi atau ada semut yang lagi mengerumuni satu buah madu, satu titik madu. Ketika kita tekan itu hancurkan, mereka berhamburan, tidak tahu arah. Jadi di sini Allah katakan al-farash ini belalang ataupun laron. Jadi sifatnya ini memang betul-betul bingung nggak tahu arah kemana, karena kondisinya nanti di hari kiamat lebih daripada tsunami yang kita rasakan kemarin. Kalau tsunami memang arahnya dari laut saja yang bahaya, kalau gunung aman. Tapi nanti di hari kiamat gunung meledak, tsunami datang, bumi terbelah, langit terbelah, jadi nggak tahu kemana. Jadi seakan-akan memang kita ini laron yang sudah bingung entah mau kemana. Kemudian
wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Jadi ketika hari itu pun yang namanya gunung ya itu hancur lebur. Disifati dalam Al-Quran itu yang pertama gunung itu terpecah belah, kemudian gunung itu hancur lebur dibenturkan, kemudian gunung itu berwarna-warni ketika itu. Karena nanti kita akan lihat bagaimana bentuk warna tanah semuanya. Kita kan selama ini mungkin lihat tanah kan banyak warnanya kan, tapi kalau secara sekilas memang semua sama coklat. Tapi nanti mungkin penelitian sendiri sudah mengetahui bagaimana tanah itu macam-macam warnanya. Ada yang warna ungu, ada yang warna hijau, ada yang macam-macam. Nah nanti disebutkan semua tanah itu model macam tanah itu seperti warna-warni. Nampak ada macam-macam warnanya. Karena semua isi bumi ini dikeluarkan oleh Allah. Ya, dikeluarkan oleh Allah sampai betul-betul tampak semuanya warna tanah. Jadi memang disebutkan bahwa ketika hari itu yang namanya gunung ya seperti bulu yang dihamburkan. Jadi memang entah kemana hancur pun. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangan timbangan kebaikannya itu berat ya, maka dia fi 'ishah. 'Ishah ini artinya kebahagiaan, segala bentuk kebahagiaan yang ada di dalam surga nanti. Wa amma man khaffat mawazinu, yang berat, yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Ya, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi hawiyah ini artinya hancur. Katanya hawaya. Hawaya ini artinya hancur lebur. Jadi sifat neraka itu menghancurkan. Ummuhu hawiyah, maka mereka akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Ya, neraka hawiyah ini sebagian ulama mengatakan memang nama sebuah neraka, sebagian lagi mengatakan hawiyah ini adalah sifat dari neraka itu sendiri. Wa ma adraka ma hiya. Ya, wa ma adraka ma hiya, dan tahukah apakah itu hawiyah ataupun neraka yang bersifat hancur itu? Narun hamiyah. Ya, ini api yang hamiyah. Hamiyah ini sangat panas, ya, sangat panas. Kalau dalam hadis itu disebutkan panas neraka itu sampai 70 kali lipat daripada panas bumi. Cuman itu hanya analogi akal kita saja. Tapi yang sebenarnya di hari akhirat itu semuanya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan dalam pikiran. Semuanya di luar daripada ekspektasi kita manusia. Nah, jadi fa'ummuhu ini artinya ummu kan artinya ibu. Jadi fa'ummuhu ini maknanya terkangkang atau melindungi sifat seorang ibu. Jadi kalau orang di dalam neraka itu nggak bisa keluar sama sekali. Ya, mau kayak manapun dia manjat orang tebing segala macam, tidak bisa keluar sama sekali daripada neraka itu sendiri. Jadi memang dia dilengkap istilahnya, dan memang ditutup, tidak bisa keluar sama sekali. Kita dari luar bisa lihat. Nah, jadi ini bagaimana Allah menceritakan daripada kejadian ketika hari kiamat dan pembalasan di hari kiamat. Kemudian ini satu lagi poinnya, pilihan daripada penimbangan amal, yaumul mizan. Jadi yaumul mizan itu, hari penimbangan amal di hari kiamat nanti. Jadi kalau seandainya kebaikan kita itu lebih, ya, untuk ditimbang kebaikan itu ada satu amalan yang memberatkan ataupun lebih satu amalan daripada amalan keburukan kita, maka langsung masuk surga. Kalau seandainya lebih satu keberatan atau berat daripada neraka ataupun keburukan, maka itu langsung dimasukkan ke neraka. Jadi dibersihkan dulu, dicelupkan di neraka, disucikan dulu, baru dimasukkan ke dalam surga. Karena sifat surga itu suci ya, dia hanya tidak suci oleh hal-hal yang suci. Maka kita ini yang ada dosa dan kotoran, Allah celupkan dulu ke dalam neraka, dibersihkan dulu, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan ini masalah perkara akhirat memang Allah a'lam. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya
Tapi pada hakikatnya semuanya akan ditimbang, ya dibilas dulu Pak ya, istilahnya supaya bersih dulu tanpa noda, pakai tisu baru dimasukkan ke dalam surga. Kemudian nanti ada kasus bagaimana ketika amalan kita ini seimbang, ya, baik buruknya seimbang. Nah di dalam ilmu kalam disebutkan dalam tauhid itu bahwa kita nanti ada nama tempatnya Al-A'raf, itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 49, wa bainahuma hijab wal a'rafi yadkhuluha minhuma wa thuluthan minhuma 'ala an-nari wal jannah. Jadi disebutkan dalam tafsirannya, manusia nanti ada tempat di antara surga dan neraka yang amalannya seimbang, kebaikan sama keburukannya sama, ya. Jadi mereka ada namanya itu di Al-A'raf. Jadi ada sebuah tembok, ada sebuah dinding yang kiri kanan. Mereka bisa lihat orang di dalam surga dan mereka juga bisa melihat orang di dalam neraka. Nah mereka itu semuanya keputusannya dari Allah Ta'ala. Tinggal menunggu vonis istilahnya. Oh ini seimbang nih, gimana nih? Tapi dikuatkan dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang di sini mereka itu nanti akan dapat rahmat Allah, dapat kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaallah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang itu disebutkan oleh ulama kalam adalah lembaran-lembaran. Karena kalau bentuk dari kebaikan atau keburukan itu wujudnya itu nggak bisa ditimbang, beda-beda. Ya, jadi dilihat daripada bukan wujudnya, bukan wujud daripada pahalanya ataupun dosanya, tetapi berat daripada catatan amal kita. Jadi lembaran-lembaran itu nanti yang akan ditimbang. Maka dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kita, timbangan kebaikan, dan untuk menjauhi amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan keburukan. Kalau contoh misalkan yang namanya amalan kebaikan itu yang bisa memberatkan itu, yang pertama Rasulullah bilang bahwa yang memberatkan amalan manusia di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kemudian contoh yang lain, amalan yang lain adalah kalimat thayyibah ataupun zikir-zikir kita, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya, dua kalimat yang berat ditimbangan. Kemudian ada dosa yang bisa memberatkan amal keburukan kita, ringan, kecil memang, tetapi sangat memberatkan. Ya, ini adalah ghibah. Ghibah ini Rasulullah bilang sendiri bahwa ghibah itu adalah amalan yang paling berat nanti di yaumil akhir. Ini peringatan Rasulullah SAW. Jadi makanya kita ini disuruh untuk sama-sama menjaga amal kita, karena hakikatnya semua nanti akan ditimbang, baik buruk, kecil besar, semuanya akan ditimbang. Nggak bisa lari, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin hanya ini. Ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin masalah tafsirnya. Pokoknya anak Pak minta dia ya. Hanali. Tidak bisa. Sudah difonis. Sudah ditangkap. Jadi kalau dosa kita tanya dosa itu ada pahala, kita kan ditimbang. Iya. Nah, kalau dosa tadi dengan pahala tadi anggap besar pahalanya, sementara dosa masih ada tapi tidak masuk ke dalam surga. Itu enggak dalam disebutkan. Memang masalah perkara wayang ini kan Allah yang tahu kan. Cuman hasil ijtihad ulama berdasarkan dalil bahwa ketika kebaikan itu unggul, maka rahmat Allah nanti akan menghapuskan semua dosa. Rahmat. Tapi kalau seandainya nanti ada unggul daripada neraka, keburukan, nanti kita celupkan dulu. Nah, dicelupkan ini, ya, kondisi manusia nanti dua. Ada yang ketika misalkan lebih berat timbangan keburukannya, itu Allah nanti kasih rahmat. Oh ini ampuni saja dosanya,
hilang semua seketika, langsung masuk ke surga. Ada juga orang yang hanya disiksa sebagian besar saja dosanya atau sebagian kecil, karena ada dosa-dosa mungkin yang tidak bisa Allah ampuni karena ada ketidak maafan dari orang yang kita zalimi misalkan. Kan karena ada haknya yang Allah tunaikan. Allah tidak bisa karena Allah bilang Allah itu tidak akan menzalimi sedikit pun, dan kalau darah ya sedikit pun walaupun sebesar darah. Artinya ketika ada saudara kita yang merasa dia tersakiti, terzalimi dan dia tidak mau memaafkan kita karena dosa kita kepada dia, dan kita pun waktu dulu di dunia nggak minta maaf, Allah tidak akan menzalimi orang yang terzalimi tadi karena dia itu sudah terzalimi. Allah nggak bisa nih, ini vonis bebas saja lah. Sedangkan yang tadi saudara kita ini merasa masih sakit hati. Karena Allah juga tidak mengzalim, dosa-dosa yang seperti itu nanti yang akan Allah balas. Nanti dicelupkan dulu dosa-dosa sebagian tadi, kemudian kalau sudah selesai itu dosa yang sama Allah mungkin Allah maaf. Tapi kalau yang tadi belum bisa dimaafkan karena itu haknya daripada orang yang berzalim itu. Maka memang hati-hati sekali kata Allah, kata Rasulullah, yang masalah ghibah tadi, ya, karena ghibah ini berkaitan dengan manusia. Kalau kita langsung dengan manusia, artinya melakukan zalim kepada manusia secara langsung, nampak seperti itu, nah itu mungkin akan ada keinginan untuk minta maaf karena disaksikan oleh orang lain. Tapi yang namanya ghibah itu orang nggak tahu, yang kita zalim itu nggak tahu. Jadi kita merasa aman dan nyaman dengan dosa ghibah. Karena orang yang kita ghibah itu nggak tahu dia. Nah, seperti itu. Memang perkara lain nanti itu Allah Ta'ala masih dalam inilah yang disebutkan dengan ilmu kalam, ya. Jadi para ulama ini mencoba untuk melihat bagaimana gambaran neraka dan surga itu atau hari kiamat berdasarkan dari dalil dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Ya, Allah Ta'ala. Ada lagi Pak kira-kira? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan dulu untuk pagi ini. Insyaallah kita sambung pada pekan yang akan datang. Jadi insyaallah kita tutup setiap sesi itu dengan tafsir lah sedikit ya. Gak perlu panjang-panjang, yang penting kita bisa mengambil ibrah daripada ayat yang kita baca. Karena inti Al-Quran ini tadabbur ataupun mengamalkan. Cuma kita baca dari Al-Fatihah sampai Nas, ya, gak tahu kita apa yang kita baca, ya, daripada kita harus berlama-lama dalam dengan Al-Quran ini, ya, gak tahu kita apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita kerjakan. Kita hanya bisa unggul daripada banyak bacanya. Tapi dengan satu ayat atau dua ayat yang kita baca, tapi kita tahu maknanya, kita bisa amalkan, itu lebih baik daripada kita baca banyak ayat dalam Al-Quran, walaupun kita ini tidak mengetahui apa isi dalam yang kita baca tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa.